Halo Capricorn, welcome back to my channel. Apa kabar Capricorn semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas tentang mimpi ya. Sebagian dari teman-teman kita ada nanya ini, Kak Meh, aku sering mimpiin dia. Kenapa sih gitu ya? Apa sih tanda-tandanya gitu ya? Tapi kita di sini tidak melihat ya maksud dan tujuan dari mimpi itu, tapi kita akan lebih melihat energi di sini seperti apa, kenapa mimpi itu hadir ya. Kita akan lihat alasannya seperti apa di sini. Oke, buat Capricorn, seperti biasa mengingatkan kembali bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya buat Capricorn, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Capricorn, kita lanjut dengan untuk menebar kartunya kembali. Kita shuffle terlebih dahulu ya, Capricorn. Sembari kita shuffle, kamu bayangkan, kamu rasakan energi kamu bayangkan dia orang yang kamu fokuskan ya. Energi kamu saat ini ataupun dia ya, kenapa dia selalu hadir dalam mimpi kamu. Nah, kita akan lihat di sini. Kenapa dia selalu hadir dalam mimpi kamu, dalam mimpi tidur kamu. Oke. Tadi sudah ada ya, keluar satu. Nah, oke, dua. Kita lihat dahulu ada Ten of Wands di sini. Ada elemen api ya, Aries, Leo, Sagi, dan Eight of Pentacles, elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, dan ada Queen of Cups, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, ya, dan The Magician di sini buat Capricorn ya, Knight of Swords, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu saat ini ya, buat Capricorn. Terlihat di sini ada Seven of Pentacles. Kita akan coba baca dulu di sini energinya kamu ya, ataupun dia di sini. Di sini juga bisa berbolak-balik ya energi yang kebaca. Ya, nantinya bisa saja energi kamu yang kebaca di sini ataupun sebaliknya energi dia yang kebaca di sini ya. Dan tidak semua juga dari Capricorn akan resonate nantinya. Buat Capricorn yang tidak resonate, ya tunggu jadwal kedepannya lagi. Mudah-mudahan saat membacakan energi Capricorn itu bisa kebaca energi kamu ya, Capricorn. Oke. Kita akan lihat di sini. Capricorn, kenapa dia selalu hadir dalam mimpi kamu? Ataupun kamu selalu hadir dalam mimpi dia. Bagi kamu yang kepoin zodiaknya pacar atau mantan di sini ya, kita akan lihat. Nah, di sini ada Seven of Pentacles. Sebagian kamu yang di awal perpisahan, di mana kamu mengatakan bahwa ya kita break dulu lah gitu ya. Aku pengen fokus dulu ke pekerjaan aku. Kenapa seperti itu? Karena aku merasa ya tidak bisa membagikan kamu nantinya gitu ya. Karena dengan adanya suatu finansial yang constraint gitu ya. Nah, aku tidak bisa nantinya. Kamu juga akan beranggapan bahwa aku orang yang tidak berjuang dari segi finansial gitu ya. Itu anggapan dari kamu ataupun salah satu dia ya. Bisa berbolak-balik juga di sini ya. Jadi di sini hubungan kamu itu lebih fokus dulu ke pekerjaan sehingga ya hubungan yang ada itu break, atau saat ini lagi lost kontak kamu dengan dia ya. Bisa saja kamu yang lagi LDRan, yang jauh di sana, yang lagi berjuang demi pekerjaan, finansial, mencapai kebutuhan gitu ya, untuk mencapai kebutuhan kamu gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini itu sebagian kamu dari Capricorn, aku fokus dulu ke pekerjaan. Aku tidak mau mikirkan dulu percintaan. Aku juga tidak mau mikirkan kamu dulu. Ya udah, kita break aja. Ini demi keberhasilan aku dan juga mungkin kamu gitu ya. Itu dari sebagian dari kamu yang ingin hubungan ini ya berakhir, tapi dengan alasan tertentu ya dari segi finansial di sini. Karena ada kesabaran bagi kamu ya. Kalau kamu tetap
terhubung sama seseorang ya, dengan kondisi finansial kamu seperti ini, itu mungkin tidak akan bisa fokus ya. Jadi kamu lebih, ya udah aku fokus dulu ke sini gitu. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Saat kamu putus, sementara kamu tidak ada tidak ada konflik, tidak ada permasalahan yang benar-benar fatal gitu ya, tiba-tiba kok iya bisa ya kita putus. Kenapa ya kita bisa break seperti ini? Kenapa ya saat kita lost kontak gitu ya, kamu itu selalu ada dalam mimpi aku gitu. Nah, itu terjadi jika kamu mempunyai beban berat, atau kamu mempunyai pemikiran di mana, wah aku merasa bersalah di sama dia. Kenapa sih aku mutusin dia, sementara kan aku cuman mencari pekerjaan aja gitu loh. Alasan aku kan dimananya untuk fokus ke pekerjaan, tapi aku salah ya gitu. Jadi sebagian kamu di sini membebani keputusan itu. Jadi semua itu terbebani oleh kamu, sehingga kamu mendapatkan bahwa ya ada terus mimpi di mimpi kamu dianya gitu loh. Seakan-akan dia mengatakan bahwa aku itu tidak bisa loh tanpa kamu. Aku tidak bisa terima kalau kamu itu putusan aku hanya karena sebuah pekerjaan yang ingin kamu raih gitu loh. Aku tidak bisa terima itu. Jadi di sini kamu menjadi suatu beban bagi kamu, sehingga itu jadi kepikiran dan kebawa mimpi gitu ya. Itu gambaran di sini sebagian dari kamu ya, buat Capricorn. Jadi ada halnya sesuatu yang kamu ingat ataupun ya yang kamu pikirkan sebelum tidur itu. Jika kita memikirkan seseorang sebelum tidur, otomatis itu akan kebawa mimpi ya. Itu kebanyakan, tidak orang tidak lain ya. Saya juga kadang-kadang kepikiran juga seperti itu. Kadang saat mau tidur ya, aku memikirkan ya, kenapa ya dia tadi ya. Itu sama-sama teman ya, aku tadi rasanya bersalah ya sama dia. Kayaknya aku salah deh berkata-kata ke dia. Takutnya nanti dia tersinggung dengan perkataan aku. Nah itu jadi pikiran, sehingga ya kebawa mimpi. Akhirnya esok bangun, ya itu wah aku mimpi apa ya semalam? Kenapa ya aku bisa mimpiin dia? Apa memang aku salah ya kata-kata aku? Nah besoknya ya aku minta maaf sama dia. Mungkin aku salah, mungkin dia kepikiran juga. Nah itu. Di sini kenapa kamu menjadi beban berat bagi kamu sebuah keputusan itu? Ya, karena sebenarnya itu bukan fatal ya sebenarnya. Walaupun kamu tetap berhubungan, ya tidak jadi masalah sebenarnya untuk jadi pekerjaan. Jadi ya atau cuman dia beranggapan ya itu alasan kamu aja gitu loh. Atau memang kamu tidak menyukai aku lagi. Jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran itu. Karena tidak logis ya alasannya di sini gitu. Ya, jadi dia ataupun kamu di sini beranggapan bahwa wah ini mungkin alasan dia aja ingin kita berpisah, atau mungkin dia tidak mencintaiku lagi gitu ya. Jadi itu sebuah alasan yang terbesit dalam benaknya dia, ataupun kamu di sini, sehingga itu menjadi akhirnya kebawa mimpi, rasa bersalah terus menghantui gitu ya. Dan dia di sini juga memikirkan seperti itu. Nah itu terjadi ya. Dan selanjutnya di sini ada Eight of Pentacles ya. Di sini. Nah, di situ juga masalah keuangan juga. Sebagian dari kamu itu beranggapan jangan-jangan dia dekatin aku itu karena materi gitu ya. Jangan-jangan dia dekatin itu ada manfaatnya gitu. Dia memanfaatkan aku ya dari segi materi karena dilihat aku itu seorang yang mapan, ataupun aku itu dilihat orang yang pekerja keras. Aku bisa membagikan dia nantinya gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran itu banyak sekali yang muncul. Kenapa ya gitu? Apa yang ada dalam benakku? Karena kalau mimpi itu sebuah pertanda ya bahwa menggambarkan orang itu benar-benar tulus nggak sama kita gitu ya. Kadang-kadang kita bisa melihat ya, merasakan itu dari hati kita. Kalau benar-benar orang itu tidak baik, kita akan bisa merasakan. Kadang-kadang itu hadir dalam mimpi kita gitu ya. Itu gambaran di sini. Jadi saat kamu ya terkoneksi dengan seseorang, ya mungkin itu orang yang baru kenal sama kamu, ataupun dia teman kamu, ataupun dia orang masa lalu kamu yang hadir saat ini, ataupun saat ini kamu berhubungan dengan seseorang ya. Kadang-kadang kamu itu kebawa mimpinya itu banyak sekali pertanda-pertanda yang ditunjukkan gitu ya. Entah itu dia menunjukkan, mimpi itu menunjukkan bahwa dia benar-benar tulus, atau mimpi itu menunjukkan bahwa dia benar-benar
ada yang dimanfaatkan dari kita gitu ya. Nah itu kadang-kala itu suatu petunjuknya. Tetapi jika kita ya memang merasakan itu di awal, jadi kadang-kala itu kepikiran bagi kita gitu ya, buat Capricorn. Nah selanjutnya di sini ada Queen of Cups. Ini menggambarkan bahwa seseorang ataupun dia di sini ya, ataupun kamu di sini memiliki suatu perasaan yang sangat besar sekali ke orang itu, tetapi tidak bisa kamu ungkapkan, susah untuk diungkapkan ya. Kenapa? Ada suatu alasan ya, mungkin di sini ada suatu perbedaan, atau mungkin di sini ada suatu masalah ya, perbedaan sosial ya, level kamu dengan dia gitu. Jadi selama ini jadi terhambat untuk mengatakan sesuatu kepada dia. Rasanya ada kekhawatiran ya, ada rasa ketidakpercaya dirian gitu ya, sehingga ya dipendam rasa itu. Jadi ya kebawa mimpi jadinya. Kamu sering mimpiin dia. Kenapa ya kok aku sering mimpiin dia? Mimpi kita ketemu ya. Kadang-kala kita ngobrol gitu ya. Dan kadang-kala kita cuma sepintas lewat aja kita nih. Ketemunya di mimpi gitu loh. Nah itu bisa saja menggambarkan dia juga punya kerinduan kepada kamu. Sebenarnya dia juga pengen mengatakan sesuatu kepada kamu. Cuman masih terhambat gitu loh. Itu ya gambaran di sini. Buat Capricorn. Nah, ada lagi di sini. Orang itu ya, ataupun dia yang selalu kamu mimpikan dalam tidur kamu. Orang yang ya serba bisa ya, atau bisa dikatakan ya dia karena magic-magicnya gitu ya. Bisa saja kenapa ya aku tiap malam itu mimpiin dia, padahal aku tidak pernah mikirin dia. Kenapa ya? Nah, itu jadi kepikiran aja bahwa ya ada sesuatu nih. Sementara kan aku cuma berteman sama dia. Sementara aku juga tidak punya hubungan apa-apa sama dia. Hanya hubungan pekerjaan atau hubungan apa ya. Bisa saja seseorang itu tidak menyukai kamu. Ya dia suka ghosting kamu, atau mungkin dia benci sama kamu, iri sama kamu. Kadang-kala itu kebawa mimpi, itu pertanda ya kadang-kala. Ya. Bisa saja itu cuma bunga tidur. Kadang-kala ya karena kita kebawa mimpi itu sebelum tidur itu kita ngebayangin seseorang gitu, ngebayangin apa gitu ya, seperti itu. Jadi saat kamu tidur tidak memikirkan siapapun, tidak memikirkan apapun, tiba-tiba aja kedatangan mimpi seseorang yang datang kepada kamu, entah itu menggambarkan seperti dia menyukai kamu atau membenci kamu, atau dia tidak suka sama kamu gitu ya. Atau kadang-kadang itu kebanyakan tuh ada mimpi ular gitu ya, seperti itu. Nah itu sebuah petanda juga, di mana ada seseorang mungkin yang tidak menyukai kamu gitu. Itu ya diartikan di sini arti mimpi. Sebenarnya itu bisa juga sih kamu lihat arti-arti mimpi dalam semua agama ada. Kalau di Google itu banyak ya sekali gitu. Jadi kamu bisa lihat di sana mimpinya apa, malam ini mimpi apa. Tapi pengalaman aku sih, aku pernah mimpiin pisang, banyak sekali pisang. Wah, aku melihat pisang itu banyak sekali. Pohon-pohonnya itu semuanya berbuah. Ya alhamdulillah, besoknya itu 2 hari kemudian aku dapat rezeki. Nah, itu mungkin Tuhan juga ya yang memberikan petunjuk kepada kita. Nah, besok kamu ada rezeki loh, kamu tidak usah khawatir gitu. Nah, itu sih. Kalau ular tuh kebanyakan bahwa ada masalah-masalah yang datang. Tapi ya itu pertanda aja supaya kita bisa mengantisipasinya kan. Seandainya nih kalau ada kita mimpi ular gitu ya, tahu-tahu besok kita ya aku harus bisa siap siaga nih, aku harus bisa membuat apa ya seperti ya untuk menghambat itu datang gitu. Nah aku sudah buat rencana planningnya nih untuk supaya masalah itu tidak akan datang, atau bisa masalah itu bisa kita atasi gitu loh. Nah itu sih yang kalau kita bisa paham. Kadang-kadang mimpi itu besok paginya itu kita malam itu mimpi, besok paginya itu kan kadang-kadang suka lupa tuh, aku mimpi apa ya semalam gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya, kadang lupa aja gitu. Kadang-kadang juga ada ya keingat terus mimpi itu. Kenapa ya kok aku mimpi ini, seperti deja vu jadinya. Kemarin perasaan aku mimpi ini nih, perasaan aku kemarin itu pernah ngalami ini nih gitu ya. Ada seperti itu. Jadi di sini kamu yang kamu rasakan. Nah di sini ada sebuah Knight of Swords. Seseorang yang ingin memperjuangkan kamu di sini, memperjuangkan cintanya, ya. Dia sering memikirkan kamu, tapi ya setelah perjuangan itu mungkin kamu tidak bisa menerima dia, ya. Bisa saja. Ataupun di sini kondisinya kamu itu belum bisa membuka hati kamu, atau kamu di sini lagi masa move on-nya kamu gitu ya, ataupun siapa dia, ya. Ataupun di sini kamu ya. Jadi
mimpi itu ya dia sering datang di mimpi kamu ataupun sebaliknya di sini. Karena di sini dia pengen perjuangkan cinta dia kepada kamu. Hanya saja kamu mungkin tidak menyadari semua itu. Ya, mudah-mudahan dengan mimpi itu hadir dalam mimpi kamu, dia hadir dalam mimpi kamu bertanda bahwa ya dia memang tulus, dia pengen memperjuangkan cinta dia kepada kamu gitu loh. Nah, ya seperti itu gambaran di sini. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita ambil kartunya dulu. Biar gampang. Kita lihat. Selanjutnya, cerita apa lagi sini? Buat Capricorn yang ingin personal reading atau coaching, ada kontak person yang ada di kolom deskripsi, itu bisa kamu hubungi di sana. Oke, kita akan lihat lagi ceritanya kamu selanjutnya. Ada ya yang keluar tadi ya. Oke. Ada make the effort ya. New love. Trust. Nah, ini terlihat jelas bahwa ada sesuatu memang yang akan menghampiri kamu. Jika kamu lagi single ya, atau lagi pengen ada PDKT dengan seseorang dan itu kamu mimpiin dia, ada sesuatu ya yang membuat petunjuk ya bahwa seseorang itu akan datang kepada kamu, atau bisa dikatakan cinta baru di sini, dia hadir dalam mimpi kamu dan kamu merasakan ada kebahagiaan bersama dia ya. Di sini kamu memang harus ya membersihkan semua energi kamu di sini, energi yang udah ya yang negatif dari masa lalu kamu ataupun dari sisi apapun di sini harus kamu bersihkan, harus kamu hilangkan, sehingga cinta baru itu akan mudah datang kepada kamu ya. Lagi kamu Capricorn. Jadi butuh sekali di sini bahwa kamu untuk membuat sebuah effort ya buat diri kamu sendiri, entah itu petunjuk dari mimpi yang kamu rasakan ya, atau mungkin dari sesuatu kenyataan kamu berhubungan dengan dia atau seperti apa. Jadi cinta baru itu akan datang kepada kamu ya dengan sendirinya. Harus kamu sadar itu, harus kamu rasakan itu semua. Dan kamu di sini harus bisa keluarkan energi-energi negatif yang ada dalam pikiran kamu. Oke? Buat Capricorn. Nah, itu suatu mimpi ya, dimana seseorang itu memimpikan kamu, dia hadir selalu dalam mimpi kamu, ataupun sebaliknya di sini kamu hadir dalam mimpinya dia gitu ya. Nah, itu tandanya bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama kamu atau yang ingin dikatakan sama dia ya. Tergantung mimpinya itu seperti apa. Oke? Buat Capricorn, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga depannya kamu akan lebih bahagia lagi dengan menemukan orang-orang yang pantas buat kamu dan tulus terhadap kamu. Sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.